Halo Sobat CS, balik lagi sama admin channel cerita seru. Tapi sebelum kita mulai videonya, admin juga mau minta maaf kalau agak telat uploadnya. Soalnya admin nyambi kerja buat nyambung rokok sama kopi. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita gas ke videonya. Di part kali ini dibuka dengan Yening yang berkata, saat aku bertarung melawannya di kehidupan sebelumnya, aku sudah berada di level 2 dan memakai equipment blue. Tapi sekarang, setiap serangannya akan menyebabkan cedera serius. Dengan kekuatan fisikku sekarang, kalau aku sedikit saja lambat, aku bisa dicabik-cabik oleh Klimber dalam sekejap. Jika aku ingat-ingat, seharusnya Klimber ada di sekitar sini. Kemudian Yening salvok dengan adanya sebuah saluran air, di mana dia tidak mengingat hal seperti itu di kehidupan sebelumnya. Yening kemudian menebaskan degernya. Kemudian Yening membengkokkan besi-besi itu ke depan. Tapi Yening dikejutkan dengan kemunculan cacing raksasa di belakangnya. Cacing itu berukuran sangat besar, bahkan lebih besar dari gedung-gedung di tempat itu. Yening menyadari kalau itu adalah hidden mutant elite. Monster cacing itu langsung menyerang ke arah Yening. Namun Yening yang menyadari serangan itu, dia menghindar dengan cara melompat ke samping. Yening lalu berkata, aku harus cepat mengalahkannya. Siapa tahu Klimber itu akan muncul lagi. Akhirnya dia kena perangkapku. Ternyata besi-besi yang tadi disiapkan oleh Yening sebagai jebakan. Tapi Yening kembali terkejut saat menyadari ada sesuatu yang bergerak dengan sangat cepat dan melompat dari gedung ke gedung di belakangnya. Layar sistem lalu muncul yang memberitahu Yening bahwa mutan level 2 tingkat menengah Klimber telah datang. Tentu Yening semakin panik pada saat monster cacing telah kembali bangkit. Yening lalu berkata, sialan, aku jadi melawan dua monster sekaligus. Kemudian Klimber mulai melesat dengan bertumpu pada gedung sebagai tolakannya. Tapi Yening berhasil menghindar. Yening pun merasa bahwa Klimber lebih cepat dibandingkan pada kehidupan sebelumnya. Kemudian Yening bergumam, mungkin karena prinsip kegelapan di bawah lampu, jika aku terlalu dekat dengan Klimber, akan lebih mudah untuk menghindari serangan selanjutnya. Dijelaskan kegelapan di bawah lampu mencerminkan masa sebelum adanya lampu listrik. Pada masa tersebut, lampu-lampu menggunakan mangkuk, piring, atau benda-benda lainnya, sehingga selalu terdapat kegelapan di daerah yang tidak terjangkau oleh cahaya langsung. Kini konsentrasi Yening kembali harus terpeka saat mutan cacing sudah menyeringai buas di depannya. Yening kemudian berpikir, sudah tidak ada waktu untuk memikirkannya. Serangan Klimber harus kuhindari, dan untuk serangan mutan elit, harus aku lawan. Benar saja Yening. Secara nekat dia menahan serangan dari mutan cacing secara langsung. Tidak tinggal diam saja, Yening juga mencoba menyerang menggunakan degernya, tapi itu tidak berdampak apa-apa karena kulit mutan cacing sangat tebal. Yening kemudian memutuskan untuk menjaga jarak terlebih dulu. Dia berkata, meskipun aku datang ke sini untuk menguji skillku, situasi saat ini sangat berbahaya. Jika aku menggunakan Sword Storm, ini akan jadi jauh lebih baik. Tapi sekarang, sepertinya tidak ada cara untuk membersihkan area dengan skill Sword Storm. Klimber terlalu cepat dan tidak akan terkena Sword Stormku. Tapi untuk menghindari dua mutan dengan sempurna, pada saat yang sama, kekuatan fisik level 0 tidaklah cukup. Berarti satu-satunya skill yang bisa aku gunakan adalah Heavenly Lake Drift. Tapi seperti Sword Cut, ini adalah serangan dengan satu target. Yening kemudian mulai mengeluarkan degernya lagi. Lalu Yening disambut dengan serangan dari mutan Klimber. Tidak mau kalah, mutan cacing juga bergerak maju menyerang Yening. Di tengah-tengah serangan dua mutan, Yening mengingat sesuatu di deskripsi skill yang dia baca. Dikatakan kalau serangan Heavenly Lake Drift disertai dengan aura pedang. Setelah itu Yening lalu berlari ke depan dan mendekati mutan cacing. Kini Yening sudah berhadapan dengan mutan cacing disusul dengan mutan Klimber yang sudah berada tepat di belakang Yening. Yening kemudian mulai mengeluarkan aura pedang di dagger miliknya. Kemudian skill Sword Cut Heavenly Lake Drift dilepaskan oleh Yening. Seketika sebuah tebasan dengan aura yang sangat dahsyat menyayat-nyayat dua mutan di depan dan belakang Yening. Tentu saja kedua mutan itu meraung kesakitan dan tubuh mereka langsung lenyap hanya dengan sekali skill dari Yening. Terlihat sebuah simbol akibat dari efek serangan Heavenly Lake Drift milik Yening. Yening kemudian berkata, tidak hanya dapat menyebabkan efek penghancuran anggota tubuh yang tidak beraturan pada target serangan pertama, tapi serangan pedangnya juga memiliki efek regional.
Ini lebih baik daripada mengambil resiko menyerang dua mutan sekaligus. Bukan itu saja, efek spesial skill ini masih belum terpicu, skill ini masih perlu aku pelajari lebih lanjut. Lalu rentetan notif sistem muncul di depan Yening, memberikan begitu banyak hadiah. Yening kembali berkata walau ini sangat beresiko, tapi imbalannya sangat sepadan. Lalu Xin berpindah ke wilayah militer angin surgawi di bagian pos penjagaan. Mereka mendeteksi sebuah pancaran energi yang sangat besar muncul di layar pengawasan. Prajurit yang bertugas tentu sangat terkejut dengan kemunculan fluktuasi energi abnormal yang belum pernah terjadi. Dia memerintahkan untuk segera membunyikan alarm. Tidak berselang lama beberapa prajurit datang yang menanyakan kepadanya apa yang sebenarnya terjadi, kenapa alarm tiba-tiba berbunyi. Prajurit itu pun menjelaskan fluktuasi energi abnormal terdeteksi di pinggiran kota A. Apakah ada awakener level 3 yang bertarung di pinggiran kota? Tentu mendengar perkataan itu semua orang langsung sangat terkejut. Itu dikarenakan tidak ada satupun dari awakener level 3 di wilayah Heavenly Wind. Wilayah mereka memiliki catatan keluar hari ini. Mereka pun menduga ini adalah kunjungan dari wilayah militer lain atau mungkin operasi khusus dari negara lain. Kita harus mengirim seseorang dengan cepat untuk penyelidikan lokasi. Setengah jam kemudian di tempat pertarungan Yening sebelumnya, sudah ada dua orang yang sedang meneliti bekas pertarungan Yening. Salah satu orang berkata ini, pertama kalinya aku melihat jejak pertarungan seperti ini, ku tidak ingat ada awakener level 2 di wilayah militer terdekat yang bisa melakukan serangan seperti ini. Lalu orang lainnya berkata tunggu sebentar, lihat ini. Dilihat dari energi yang tersisa, energi psikis yang diaktifkan oleh skill orang ini setidaknya menyentuh angka 4000. Untuk bisa menggunakan energi sebesar ini, kau harus menjadi awakener tingkat menengah level 3 untuk bisa bergerak tanpa lumpuh di tempat. Ini memang keadaan darurat, ini melebihi wewenang departemen kita. Kita harus segera melapor pada komandan. Kemudian diperlihatkan Yening yang sudah berada di zona aman Heavenly Wind. Layar sistem pun muncul di depan Yening. Melihat status miliknya yang telah meningkat membuat Yening tersenyum. Dia berkata, dengan skill dan atributnya, ini adalah equipment terbaik yang bisa aku temukan dengan harga 60.000 kredit di kehidupan sebelumnya. Ku harap aku bisa menjualnya dengan harga yang bagus dalam kehidupan ini. Ini sudah malam, aku akan memeriksanya secara online saja. Yening kemudian menjual equipment yang dia dapatkan secara online. Sedetik kemudian sudah ada orang yang tertarik dengan equipment yang dijual oleh Yening, tentu saja membuat Yening heran. Orang itu mengirimkan pesan berupa ketertarikan kepada equipment Tering Wen Claw dan meminta Yening untuk memberitahu harganya. Yening lalu membalas harganya 60.000 kredit dan itu harga pas. Orang itu kemudian menanyakan apakah dia bisa membayar menggunakan sumber daya, equipment, skill, atau makanan sebagai bayarannya. Orang itu juga menawar dengan harga 30.000. Udah kayak ibu-ibu di pasar aja nawarnya setengah harga nih orang. Yening pun berpikir dengan banyaknya orang yang menginginkan equipment yang dia jual, dia tidak perlu khawatir dengan pembeli. Lalu Yening membalas orang itu, jika memang benar-benar menginginkannya, kreditnya tidak boleh kurang dari 30.000. Sumber daya dan equipment juga boleh. Untuk skill aku hanya menginginkan skill sword. Juga Psychic Fruit akan menjadi penawaran terbaik. Lalu diperlihatkan dengan orang yang ingin membeli equipment Yening. Dia mengatakan, equipment terbaik seperti ini harus aku dapatkan, walau aku terus pertaruhkan segalanya. Lalu dia memerintahkan kepada bawahannya untuk melihat inventory dan mencari skill yang berhubungan dengan kelas swordsmanship. Para bawahannya siap melaksanakan perintah dari atasannya. 30 menit kemudian terlihat dengan wajah-wajah yang lesu, mereka sudah membawakan equipment yang diinginkan atasannya. Setelah melihat equipment yang mereka miliki, sang ketua berpikir bahwa semua itu masih belum cukup, dia pun memutuskan untuk melakukan pinjol demi mengamankan equipment itu terlebih dahulu. Setelah uang itu cair, dia langsung berteriak kepada bawahannya untuk mengambilkan uangnya. Terlihat Yening yang sedang santai. Dia menerima kiriman uang dari orang tadi. Yening bergumam, orang ini ternyata sangat menyukai equipmentku. Di kehidupanku sebelumnya ibuku dan Xiawan selalu takut akan kematian dan tidak pernah mengalami satu hari pun hal yang menyenangkan. Dengan tersenyum Yening melanjutkan, sekarang aku memiliki semua sumber daya ini.
Jika mereka sampai mengalami kesulitan yang sama, apa gunanya aku hidup kembali? Aku harus memastikan mereka bisa hidup sebaik mungkin. Yining melihat chat dari orang itu. Bos, sisa uangnya sedang dikumpulkan sekarang. Besok akan aku kirim. Keesokan harinya di perusahaan real estate Heavenly Wayne, terlihat seorang pelayan sedang menyambut kedatangan seseorang dengan menanyakan, "Tipe apartemen seperti apa yang Anda inginkan? Apakah Anda sudah melihat-lihat sebelumnya?" Ternyata itu adalah Yening dan adiknya Xiawan. Yening menjawab, "Aku ingin yang terbaik yang bisa kau tawarkan. Sebaiknya cepatlah, karena aku tidak punya banyak waktu." Tentu pelayan itu sangat heran, seorang awakener level 6. Berani datang ke sini untuk melihat-lihat properti, kau bahkan tidak bisa membeli satu bata pun di sini. Kemudian pelayan itu mengatakan properti yang kami miliki berharga 40.000 kredit, dan itu sangat mahal. Anda bisa pergi sendiri ke sana dan melihat yang lain dari tahun 2000. Saya masih punya pelanggan untuk disambut. Pelayan itu mengatakannya dengan nada ketus dan meremehkan. Yining lalu menjawab, "Jika itu cuma 40.000, aku bisa transfer sekarang." Tentulah mendengar perkataan kakaknya yang sangat gila, membuat Xiawan sangat terkejut. Lalu dengan wajah judes pelayan berkata, "Jika Anda punya uang, silahkan transfer langsung, dan haruskah kita lakukan sekarang?" Tapi dalam hati pelayan berkata, dia kelihatan miskin, tapi datang kemari untuk bicara tentang uang. Kalau kau tidak punya, keluar saja, dan jangan buang-buang waktuku. Tiba-tiba ponsel Yining berbunyi. Saldo saat ini adalah 13.000 kredit. Jumlah tidak cukup untuk menyelesaikan transaksi. Yining lalu meminta pelayan untuk menunggu beberapa menit dan terlihat Xiawan yang cemas karena tidak ingin melihat kakaknya merasa malu. Pelayan yang sudah kesal, dia berkata, "Tuan, Anda punya uang tidak? Apa Anda mencoba membohongi saya? Beberapa menit Anda pasti sangat berharga, seolah-olah Anda akan mendapatkan puluhan ribu kredit saja." Setelah itu pesan baru pun muncul di handphone Yining. Yining menerima transferan sebesar 39.375 kredit, juga menerima beberapa equipment. Meskipun itu weight equipment, Yining sudah merasa puas. Lalu Yining menunjukkan kalau dia sudah melunasi semuanya. Tentulah membuat petugas itu sangat terkejut, apalagi dengan Xiawan. Petugas itu lalu langsung merubah sikapnya kepada Yining dan memuji-muji Yining. Tentulah Yining merasa sangat risih dengan sikap wanita mata duitan itu, yang melihat orang hanya dari covernya saja. Kemudian wanita itu mengajak Yining untuk memasuki ruangan VIP. Beberapa saat kemudian Yining dan Xiawan sudah berada di apartemen mereka. Xiawan pun merasa sangat senang. Kemudian Yining memberikan kunci apartemen itu kepada adiknya. Karena Yining ada urusan dan harus keluar lebih dulu. Lalu Xin memperlihatkan seseorang yang melompat dari gedung ke gedung. Itu merupakan Yining yang berkata, "Hanya tersisa sedikit sumber daya dari mengalahkan Climber. Aku harus memanfaatkan momen ini untuk menembusnya." Mutan tingkat tinggi di sekitar Heavenly Wayne sudah dibersihkan oleh militer. Otomatis akan ada beberapa tetes tersisa yang menyegarkan, tapi itu hanya untuk awakener tingkat rendah. Satu-satunya pilihan yang aku miliki saat ini adalah Quartz Academy, yang merupakan satu-satunya dungeon liar di zona aman yang dapat memberikan kup psychic fluid. Ada juga mutan level 2 di dalam dungeon itu, dan hadiah khusus jika aku berhasil membersihkan dungeon itu. Saat ini belum ada yang mencapai rating tertinggi di dungeon, yang berarti hadiahnya masih ada. Dan dengan skill level triple S yang kumiliki, aku pasti bisa mengalahkannya. Yining lalu melompat menuruni gedung itu. Lalu layar sistem muncul yang menanyakan, "Apakah Anda ingin memasuki dungeon level C Corps Academy?" Saat ini level pembatasan level 2. Yining pun setuju dan diberitahu oleh sistem bahwa terdapat 14 orang di dalam dungeon. Secara perlahan tubuh Yining pun menghilang dan memasuki dungeon. Lalu terlihat sebuah barir dan sebuah suara yang berkata, "Dungeon Corps akan segera dimulai dalam 1 menit. Dan terlihat sudah ada banyak orang yang sudah berkumpul di sana. Latar dungeon ini ditempatkan 7 hari setelah pecahnya kiamat. Sejumlah besar manusia berubah menjadi zombie dan menempati bekas akademi. Setelah menyelesaikan misi dasar, baru kau akan dapat keluar dari dungeon." Terlihat Yining yang sedang membaca keterangan dungeon di layar sistem miliknya. Ada juga orang bernama Gao Yun yang sedang mengumpulkan beberapa orang. Dia berkata,
Apa kalian sudah pernah memasuki dungeon ini? Aku pernah sekali. Jika tidak ada yang punya pengalaman, aku bisa merekomendasikan diriku sendiri sebagai pemimpin kalian. Salah satu orang berkepala pelontos membalas, ku dengar dungeon ini sangat sulit. Jika kau benar memiliki pengalaman, kau bisa memimpin kami. Dan penuh yakin, Daoyun mengatakan, kesulitan dungeon ini termasuk sedang hingga tinggi di antara semua dungeon level 2. Jika kita tidak bekerja sama dengan baik, kita semua akan mokat. Tentulah perkataan itu membuat orang-orang di sana merasa nyeri. Lalu Daoyun melihat ke arah Yening. Dia memanggil Yening dan berkata, "Hi, kau level 0, apa kau memasuki dungeon hanya ingin mokat? Nah, kayaknya kau memasuki dungeon yang salah. Apa kau tahu kalau dungeon ini level 2? Mendengar Daoyun yang bacot terus membuat Yening kesal, lalu melirik ke arah Daoyun dengan aura intimidasinya. Tentu saja merasakan itu membuat Daoyun merinding ketakutan. Dao merasa kalau level 0 ini terlihat sangat menyeramkan. Dia lalu berkata, kalau kau datang ke sini sebagai level 0, kami tidak bisa mengurusmu. Dan, kalau kau tidak bisa melakukannya, kau hanya perlu melarikan diri dan tidak perlu menyusahkan kami. Daoyun pun pergi dengan berkata, terserahlah. Jika kau mau ikut bersama kami maka kau akan dapat pengalaman. Bagaimanapun juga, kau butuh kesempatan untuk berkembang, tapi hadiah dasar di dungeon ini hanya sepotong weight equipment. Lalu Daoyun kembali ke rombongannya dan meminta semuanya untuk mengingat perkataannya. Dia juga memperingatkan agar jangan pernah menerima misi dengan iseng. Diingat dari pengalamanku sebelumnya, di sini terdapat 2 bos. Akibatnya sebagian rekanku mokat. Hanya dengan kerja keras 2 orang yang sudah mencapai level 2 kami bisa melewatinya. Aku sampai ketakutan setengah mokat dan pasrah pada semuanya. Sungguh pengalaman yang sangat mengerikan. Terlihat Yening yang hanya diam mendengar pengalaman Daoyun. Kemudian terlihat Yening yang berkata, jika kau melihatnya seperti itu, berarti atributnya masih sedikit tidak sesuai. Jadi kurasa Psychic Fruit tidak akan bisa didapatkan. Setahuku, banyak awakener level 2 hanya memiliki 18 poin strength. Tapi sekarang, aku sudah mencapai 17 poin, hampir sama dengan level 2 awakener. Dengan poin ini, ditambah dengan 2 skill triple S. Yening tersenyum, dan lalu berkata, aku pasti bisa meratakan dungeon ini seorang diri. Oke guys, sampai di sini dulu. Dan ngomong-ngomong tentang cerita Mas Ake, sedang dalam proses jadi admin, mohon kalian agar sedikit bersabar ya guys. Pasti admin lanjutin ceritanya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.